Baik, yang pertama mempersiapkan alat, ada jam, tempat sampah, alat tulis, dan lembar balik. Tok tok tok, silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk ibu, bapak. Saya tutup dulu pintunya ya. Nah, ini perkenalkan saya Bidan Tiara, saya bertugas pada pagi hari ini. Yang bisa saya bantu ibu, bapak? Ibu, saya mau memeriksakan kehamilan saya. Oke, baik. Sebelumnya saya tanya dulu, ini dengan ibu siapa? Ya, umurnya berapa sekarang ibu? Oke. Buku pink atau buku periksa bawa? Saya cek dulu ya. Oke, dari hasil ini, dari buku, ini kehamilan yang pertama ya bu ya? Oke, ini usia kehamilannya sekarang udah 20 minggu ya. Oke, ada keluhan nggak bu? Ini saya udah capek, lemas gitu jadi, dan terus kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan, oh gitu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti saya coba periksa ibu, saya cek dulu tensi, nadi, suhu pernapasannya. Kemudian tadi kan karena kurang nafsu makan, juga tadi kan udah lemas capek ya. Nanti saya lakukan pemeriksaan penunjang, saya akan cek dulu HB ibu ya. Nah, nanti setelah itu saya akan jelaskan kondisi ibu saat ini seperti apa. Seperti itu ya bu ya. Nah, sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Oke, saya cek dulu tensinya ya bu. Kita cek HB-nya, ini sedikit sakit ya bu ya. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan tensi normal ya bu, nadi, suhu dan pernapasan juga normal. Nah, kemudian tadi kan sudah saya cek HB, untuk HB untuk ibu hamil masih batas normal ya bu ya. Oke, nah tadi kan ibu selalu lemas, tidak nafsu makan. Emang biasanya sehari itu makannya berapa kali? Tentu sih Bu, pastinya kalau makan nasi saya muntah mual gitu dan Oh, makan nasi mual ya, jadi jarang makan nasi ya? Oke, jarang makan nasi ya ini ya ibu ya pak ya? Oke, kalau gitu ini saya akan jelaskan ya bu ya mengenai nutrisi selama kehamilan. Nah, kenapa? Karena kan dari keluar ibu kan mudah lemes, mudah capek juga, terus jarang makan nasi ya bu ya, pak ya. Oke, jadi hasil pemeriksaan juga kita simpulkan bahwa ibu kurang nutrisi selama kehamilan. Nanti bapak sama ibu ini nanti bisa dijelaskan sama keluarga juga ya. Ini nanti saya akan jelaskan nutrisi selama kehamilan. Bapak sama ibu bisa menyalurkan sama pihak keluarga lainnya juga nanti ya. Jadi selalu diingatkan ya pak ya ibunya. Oke, ini nanti ada lembar balik, nanti saya jelaskan bisa dilihat dari lembar balik ini ya bu ya pak ya. Nah, jadi nanti saya jelaskan dulu. Jadi ibu hamil itu membutuhkan nutrisi yang mengandung energi pak bu. Nah, karena ini bisa menjadi tenaga untuk ibu hamil selama kehamilan ini. Nah, ini bisa berupa karbohidrat seperti nasi. Tadi kan mual ya, kalau nasi ya bisa diganti sama kentang bu, atau gandum, atau bisa juga diganti sama roti-rotian ya pak ya. Nah, jadi harus tetap ada karbohidrat yang masuk. Kalau nasinya nggak masuk, bisa diganti sama karbohidrat yang lain. Seperti itu ya bu ya. Nah, kemudian nutrisi yang mengandung protein. Nah, ini bisa berperan mendukung perkembangan jaringan dan organ tubuh janin ibu. Nah, protein ini bisa berupa nabati maupun hewani. Nah, seperti ikan, telur, daging, tahu, tempe, dan lain-lain. Nah, kemudian ibu harus mengkonsumsi nutrisi yang mengandung mineral. Nah, mineral ini berperan dalam perkembangan tulang, yang mana ini bisa kita dapatkan pada sayuran dan buah-buahan. Jadi banyakin makan sayur dan buah-buahannya ya. Nah, kemudian nutrisi yang mengandung vitamin.
Nah, vitamin ini juga kita bisa dapetin dari buah-buahan atau mungkin bisa dari suplemen vitamin tabletan juga bisa, tapi harus diimbangin dengan buah-buahan juga bisa seperti itu ya Bu ya. Oke, nah jadi Ibu nanti bisa harus coba dibiasakan pola makannya itu harus mencakup apa tadi, karbohidrat, protein, mineral, vitamin ya. Kalau bisa untuk sekarang minumnya itu 8-12 kali per hari ya Pak ya, diingetin ibunya ya Pak ya. Nah kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Nah kalau bisa hindari dulu kopi ya Bu ya. Oke. Kemudian ini nanti ibu perlu mengkonsumsi suplemen asam folat, yang mana ini bagi ibu hamil itu harus dikonsumsi 400 mikrogram atau 0, miligram setiap harinya, yang mana ini dapat mengurangi kejadian anemia dan mengurangi resiko kecacatan pada bayi lahir yang efektif diberikan sebelum konsepsi sampai usia hamil ibu 12 minggu. Ini tadi udah konsumsi belum asam folat? Udah ya kemarin ya. Oke, kemudian suplemen zat besi yang mana ini bisa dikonsumsi sebanyak 60 mg per harinya. Yang ini juga untuk mencegah anemia, yang mana dikonsumsi sebanyak 90 tablet. Jadi harus diminum terus per harinya ya selama 3 bulan. Seperti itu. Kemudian ibu juga perlu mengkonsumsi vitamin C sebanyak 250 mg untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh ibu. Vitamin D juga perlu Bu, karena ini kan dapat menekan atau mencegah terjadinya penurunan kadar kalsium pada ibu dan pada bayinya nanti. Seperti itu ya Bu ya. Oke, dari yang saya jelaskan nih, Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah cukup, bidan sangat jelas. Sudah paham ya? Jadi Pak, walaupun ibu nggak boleh makan nasi kan bisa diganti sama Iya, betul. roti ya Pak ya. Iya. Ya kata Bapak kalau nggak makan nasi nggak makan. Bisa nanti kalau emang kan ada beberapa mungkin ada yang jadi nggak cocokan gitu ya Pak ya, jadi bisa diganti sama karbohidrat yang lainnya Pak ya, diingetin ibunya Pak ya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain mungkin itu tadi tetap lakukan yang saya jelaskan ya Bu ya, makanannya harus seimbang. Ini untuk buku periksanya, nanti bisa kontrol kembali nanti tanggal sekian ya. Terima kasih banyak Bu Iya, Bidan. Sehat selalu. Iya, salam, jadi ya Bu ya. Pak.